Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakuntum mati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan berada di Pondok Puyang ya. Akan menelusuri jejak peradaban kuno atau jejak-jejak sejarah. Nah, ini adalah seperti gua pertapaan ya. Saya juga nggak tahu. Seperti ada suara ya, suara apa ya? Saya sedih belum paham. Dan di belakang saya ada sahabat Panjalu TV ya, Mojopahit Studi Club. Ini juga ada batu-batu aneh. Saya nggak tahu ini batu apa ya. Nah, ini seperti ada suara-suara aneh ya di tempat ini. Nah, ini juga ada sebuah batu yang ditutupi kain kafan ya. Nah, ini udah merinding saya. Ini seperti ada suara gamelan ya. Nah, itu ada suara burung dan burung juga suaranya aneh. Nah, itu barangkali pemirsa tahu itu suara burung apa. Burungnya itu suaranya kruk gitu. Nah, ini juga ada suara kucing. Aneh ya, di dalam hutan ini ada bermacam-macam suara aneh dan juga suara-suara satwa ya. Nah, itu di depan saya ada sebuah batu. Oh, ini ada tupai. Nah, itu ya, itu ada tupai ya. Nah, itu ada tupai. Nah, ini banyak sekali ya batu-batu candi. Di sini ada batu-batu candi. Apakah dulunya di sini ada sebuah tempat pertapaan ya? Nah, di bawah saya ini juga ada. Ini seperti apa ya? Seperti rumahku gubuk ya. Nah, ini adalah sebuah gua ya, sebuah pertapaan Kendari Sodo ya. Nah, di sini juga ada Surya Majapahit. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Kula nyuwun izin nggih, Mbah, putune badhe lintang. Ini. Assalamualaikum. Nah, di sini adalah tempat pertapaan Kendari Sodo. Ini seperti batu-batu candi. Nah, ini batu-batu candi ya. Semacam menhir gitu ya, batu raksasa ini. Di bawahnya ada celowokan untuk bertapa dengan dikelilingi oleh balok-balok batu candi. Coba kita di luar saja ya, di luar saja kita coba informasi dari jejak kita. Rahayu, rahayu, rahayu. Menapak kilasi sejak leluhur kerajaan Majapahit dalam menyempurnakan catur utama ya, warna prasta dan vinyasa. Nah, di sini kita akan mendapati ya banyak sekali kemudian balok-balok batu candi era kerajaan Majapahit gitu ya, serta kemudian jejak-jejak altar gitu ya, gunungan ya, kemudian semacam relief-relief yang banyak pinggiran-pinggiran
termasuk sebuah ceruk di bawah batu raksasa. Diduga memang di situ memang tempat seorang pertapa, Maharsi atau Mahapertapa yang kemudian mengajarkan ilmunya kepada para brahmacarin gitu ya. Sehingga kemudian di lokasi ini dahulunya memang tempat para peziarah, baik itu kemudian peziarah musiman gitu ya, mungkin para pedagang, para pedagang itu yang kemudian melakukan perjalanan dari ibu kota Majapahit menuju gunung-gunung untuk kemudian melakukan berziarah yang dinamakan dengan perjalanan suci atau Dharma Yatra atau pejalan suci mencari air keabadian, Tirta Yatra. Nah ini Dharma Yatra atau Tirta Yatra ini kemudian pada masa Islam disebut kemudian para peziarah ya, para peziarah. Nah ini pada tetap kemudian masih berlangsung hingga saat ini di tempat-tempat. Di situ kemudian ada seorang Maharsi dan kemudian mengajarkan tentang ilmunya, kebijaksanaannya, mendoakan dan sebagainya di sini. Itu adalah pada masa kerajaan Majapahit ya, penuh dengan para peziarah, para pejalan suci, namanya Dharma Yatra maupun Tirta Yatra. Nah disitulah kemudian ada juga kemudian para brahmacarin yang tahunan, yaitu yang tinggal di asrama memperdalam ilmu, menyempurnakan tahapan brahmacara atau brahmacarin, yaitu usia anak-anak dalam mencari ilmu sebanyak-banyaknya sebelum mengarungi kehidupan rumah tangga dan mengabdikan diri kepada kerajaan Majapahit. Nah di situ berkumpul ya para brahmacarin, juga mendengarkan, menulis kitab, menghafal, kemudian melatih, termasuk melatih kanuragan, sehingga tidak hanya kemudian dharma tapi juga ilmu pengobatan, juga ilmu kesaktian semacam kanuragan, termasuk kemudian ilmu menggunakan dan memainkan senjata ya. Nah itu juga dipelajari di asrama-asrama para resi atau asrama-asrama para pertapa. Ya, sehingga jejak-jejak peradaban seperti ini yang sangat mengagumkan ini ya, itu kemudian kedepannya itu lebih baik lagi dalam segi manajemen pengelolaan, kemudian publikasi, perawatan gitu ya, dan kelestariannya gitu ya, serta kemudian jalur yang sangat-sangat kemudian terjaga, sehingga kemudian jejak-jejak seperti ini yang sampai saat ini ternyata masih digunakan sebagai wisata religi ya, wisata religi, termasuk kemudian wisata edukasi kepada anak-anak sekolah, bisa tentang sejarah peradaban Majapahit, tentang sejarah masa lalu yang gilang gemilang, kenapa dahulu kita sangat sukses dan berhasil, itulah yang patut kita contoh untuk menata kehidupan yang akan datang. Nah disitulah kemudian banyak hal selain kemudian jalur para petualang, jalur para pendaki tentunya. Nah disitulah kemudian kalau bisa dikelola dengan baik tentunya Mojokerto ini akan bisa membangkitkan pariwisata yang besar tentang situs-situs bersejarah peninggalan kerajaan Majapahit, sehingga tidak hanya sebuah moto Mojokerto full of Majapahit greatness ya, artinya Mojokerto ini penuh dengan kemegahan dan kejayaan Majapahit, itu bisa realita fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat itu ada. Inilah peninggalan kerajaan Majapahit yang pernah gilang gemilang menjadi ibu kota Nusantara di masa lalu. Semoga kemudian pola sejarah ini terus berulang ya. Kalau masa lalu pernah berjaya, maka kemudian akan bisa berjaya kembali. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.